ruangan ini, di rumah ibadah ini, kami mau katakan, mau bersepakat hanya Yesus yang kami tinggikan. Lebih tinggi daripada apapun. Sebab Engkau Tuhan yang berdaulat atas hidup kami. Hidup kami, rumah tangga kami, pergumulan kami. Semua ada dalam tangan Tuhan yang hidup. Kami percaya pagi ini, waktu setiap hati meninggikan Engkau, Engkau sedang turun melawat setiap kami umat-umat-Mu Tuhan. Menyembuhkan yang sakit, menguatkan yang lemah, membuka jalan buat yang tertutup jalan, memberi pengharapan, bahkan membuat kami dapat melihat bahwa di dalam Yesus selalu ada harapan yang indah. Ada kekuatan, ada pengharapan, ada penghiburan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Lawat setiap kami pagi ini, sebelum firman-Mu Tuhan, biarkan hati kami dibajak oleh Roh Kudus. Sehingga hati kami siap, sehingga waktu firman-Mu ditaburkan, firman-Mu itu bertumbuh dalam hati kami yang baik. Bahkan menghasilkan buah-buah kerajaan Allah dalam hidup kami. Terima kasih hamba-Mu, gak ada apa-apanya. Tuhan, semua apa yang aku persiapkan gak ada apa-apanya kalau Roh Kudus gak mengurapi. Itu sebabnya Roh Kudus urapi firman-Mu yang sudah hamba-Mu persiapkan. Dan biar setiap perkataan yang keluar itu seperti api akan membakar setiap kami. Membakar semangat kami, membakar iman kami, pengharapan kami di dalam Engkau. Karena kami memang gak pernah sendirian, ada Tuhan yang selalu bersama dengan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Dengar setiap doa kami. Di dalam nama Yesus Kristus, kami siapkan hati kami untuk menerima firman-Mu yang berkuasa, yang sanggup mengubahkan setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita yang percaya katakan sama-sama. Amin. Kita berikan tepuk tangan dulu buat tim Praise and Worship kita yang luar biasa. Bapak Ibu Saudara silakan duduk. Shalom Bapak Ibu Saudara. Selamat memasuki bulan Mei. Coba lihat wajah kiri kanannya, apakah wajah yang bersuka cita? Amin, haleluya. Katakan di bulan ini ada berkat Tuhan yang melimpah buat setiap kita, amin. Kita percaya bahwa bulan ini adalah bukan May yes, May no. Tapi kita percaya berkat Tuhan di bulan Mei pasti buat kita, amin. Puji Tuhan, saya ingin menyampaikan firman Tuhan pagi hari ini kepada kita yang terdapat kisah. Kita masih tetap akan belajar setelah Paskah gitu ya. Jadi kita mau belajar apa sih yang dialami oleh murid-murid setelah Paskah, setelah Yesus bangkit dan setelah kematiannya apa yang dihadapi murid-murid. Dan saya percaya mungkin ini juga menjadi keadaan kita, menjadi situasi kita. Tapi ini kabar baiknya bahwa di dalam Yesus selalu ada pengharapan buat kita semua, amin. Saya ingin menyampaikan firman Tuhan, You Never Walk Alone. Ini sebenarnya lagu dari yang terkenal dari sebuah klub yaitu Liverpool, saudara ya. Kalau saudara penggemar Liverpool, saudara pasti hafal dengan lagu ini. Wah, lagu favorit, apalagi kemarin Liverpool baru juara ya saudara ya. Jadi berbahagialah, saya penggemar MU saudara ya. Tapi firman Tuhan ini, You Never Walk Alone ini sebenarnya terambil dari Lukas pasal 24 ayat 13 sampai ayatnya yang ke-35. Ini adalah sebuah perjalanan kedua orang murid Yesus. Salah satu namanya Kleopas, waktu Yesus mati, disalibkan, lalu kemudian dia dikuburkan, lalu mereka pergi dari Yerusalem ke sebuah tempat, lalu mereka berjalan yang di jalan Emmaus, Bapak Ibu Saudara. Nah, saya ingin kasih pendahuluannya sebentar bahwa setelah peristiwa Yesus disalib, dikuburkan, keadaan murid-murid tercerai-berai. Minggu lalu Tante Novita berkhotbah bahwa Petrus mengajak teman-temannya ngapain Bapak Ibu Saudara? Pergi untuk menjala ikan. Mereka kembali lagi kepada kehidupannya yang lama. Petrus berkata gini, aku akan menjala ikan, kamu mau ikut nggak? Lalu tiba-tiba semua murid-murid yang lain ikut untuk menjala ikan. Mereka kembali padahal dulu mereka sudah dipanggil dari seorang penjala ikan menjadi penjala manusia. Itu jelas. Tapi kemudian waktu Yesus mati dan dikuburkan, mereka seperti kehilangan pengharapan. Mereka diliputi oleh ketakutan, mereka diliputi kekecewaan. Sebab tadinya mereka berharap bahwa begini, Yesus yang menjadi guru mereka, yang mereka ikuti, mereka layani kurang lebih 3,5 tahun. Yang melakukan banyak mujizat, menyatakan kuasa-kuasa Allah di tengah-tengah perjalanan pelayanan mereka. Mereka berharap Yesus ini akan bebasin mereka dari penjajahan bangsa Romawi pada waktu itu. Dia datang sebagai raja dan kemudian memerintah di Israel supaya mereka bebas dari perbudakan atau penjajahan.
Tapi kemudian waktu Yesus mati di kayu salib, seperti dipermalukan, sepertinya dia ditinggalkan. Lalu kemudian murid-murid juga merasa bahwa begini, waktu guru mereka yang mereka banggakan, yang mereka tadinya eluk-elukan, yang mereka ikuti, mereka percaya dia mati, mereka merasa sendirian hari ini. Mereka seperti merasa bahwa kayaknya 3,5 tahun pengalaman mereka bersama dengan guru mereka, itu sekarang sirna begitu saja. Mereka dicemooh oleh orang. Bukankah Yesus selama dia hidup dia katakan dia adalah Mesias. Dan murid-murid begitu bangga memperkenalkan gurunya. Tapi sekarang bayangkan perasaan mereka kalau saudara menjadi murid-murid pada waktu itu. Bayangkan bahwa saudara untuk ketemu dengan orang lain pasti saudara rasa malu. Sebab Yesus sebelum dia disalib, dia begitu diagungkan, dieluk-elukan. Masih ingat waktu Yesus masuk ke Yerusalem, semua orang melemparkan jubahnya, pakai daun palem semua. Wah, dia adalah Mesias, dia dieluk-elukan begitu luar biasa. Tiba-tiba waktu dia mati, semua orang pasti melihat kepada murid-murid dan berkata gini, di mana guru kamu yang begitu hebat? Itu sebabnya saudara bisa membayangkan perasaan murid-murid waktu itu, mereka begitu tertekan, mereka begitu malu, begitu takut, mereka ditinggalkan sendirian. Nah, saya nggak tahu mungkin hari ini Bapak Ibu Saudara, kita juga sedang menghadapi perjalanan kehidupan dan kerohanian seperti saudara ditinggalkan. Seperti Tuhan nggak mendengar doa kita. Seperti Tuhan membiarkan kita ada dalam keadaan ketakutan, ada dalam kegelisahan, ada dalam kayaknya kita bergumul sendirian hari ini. Nah, kita mau belajar kebenaran dari perjalanan murid ke Emmaus. Nah, apa yang kita pelajarin Bapak Ibu Saudara? Coba kita baca dulu firman Tuhan yang terdapat di dalam Lukas pasal yang ke-24 ayat 13. Kita baca bersama-sama yuk. 2, 3. Pada hari itu juga 2 orang dari murid-murid Yesus pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus. 7 mil jauhnya dari Yerusalem. Dan mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang telah terjadi. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka, lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka, sehingga mereka tidak dapat mengenal dia. Terus Yesus berkata kepada mereka, apakah yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan? Maka berhentilah mereka dengan apa Bapak Saudara? Dengan muka muram. Yang lain berkata dengan muka sedih, dengan muka yang begitu tertekan. Terus seorang dari mereka yang namanya Kleopas menjawabnya, adakah engkau satu-satunya orang asing di Yerusalem yang tidak tahu apa yang terjadi di situ pada hari-hari belakangan ini? Saudara lihat bahwa waktu murid-murid merasa sendirian, mereka memperbincangkan tentang guru mereka yang baru mati. Pribadi yang begitu hebat dengan kuasa Allah, yang mereka percayai akan mengubah masa depan mereka, mengubah masa depan bangsa mereka, tiba-tiba dia mati dan mereka bercakap-cakap apa yang terjadi, bagaimana kita ke depan, apa yang harus kita jawab kepada orang-orang yang mempertanyakan iman kita kepada guru kita. Dan bahkan waktu Yesus sendiri, itu sengaja dikasih warna yang berbeda saudara. Ingat, mereka terdiri di Yerusalem karena Yesus mati, mereka pergi meninggalkan Yerusalem, mereka menjauh. Tujuannya sederhana sebenarnya, supaya orang tidak mengenali mereka kan. Supaya mereka menghindar, supaya mereka bersembunyi sebenarnya. Tapi waktu mereka pergi ke sana, Alkitab berkata bahwa begini, Yesus sendiri mendekati. Coba bilang sama-sama dulu, Yesus sendiri mendekati mereka. Tetapi ada apa katanya? Ada sesuatu yang menghalangi mata mereka. Menurut saudara apa yang menghalangi pandangan mereka untuk melihat Yesus guru mereka yang kurang lebih 3,5 tahun begitu dekat, makan, minum, tidur, berjalan bersama. Pasti mereka sebenarnya orang-orang yang begitu familiar dengan pribadi Yesus. Tapi Alkitab dengan jelas berkata gini, ada sesuatu yang menghalangi mata mereka sehingga mereka tidak dapat melihat Yesus. Kira-kira apa menurut saudara yang menghalangi mata mereka? Jangan saudara berkata ada iblis Pak yang menghalangi. Ya mungkin juga. Tapi kalau saudara membaca secara naratif daripada firman Tuhan ini, kalau ada sesuatu yang bisa menghalangi mata mereka untuk melihat guru mereka yang mereka sedang perbincangkan,
Yang mereka sedang sedih, ketakutan karenanya adalah karena begini, rasa kecewa yang meliputi hati mereka. Benar gak Bapak Ibu Saudara? Rasa kecewa meliputi mereka sehingga begini, mereka nggak bisa melihat Tuhan sedang berjalan bersama dengan mereka. Bapak Ibu Saudara. Makanya saya kasih poin saya yang pertama adalah Yesus selalu berjalan bersamamu. Amin Bapak Ibu Saudara. Di dalam masa-masa kecewa kita, ketakutan. Mungkin saudara apa yang dialami oleh murid-murid waktu itu, apa yang menghalangi mata mereka untuk melihat guru mereka adalah kekecewaan, kesedihan, ketakutan, merasa ditinggal sendiri. Mereka merasa malu. Mereka melihat bahwa gini masa depannya gelap. Sekarang apa yang harus mereka lakukan? Sebab tadinya mereka sudah mempercayakan masa depan mereka kepada Yesus guru mereka. Mereka mungkin gak melihat lagi masa depan. Tapi ini kebenaran yang saya mau sampaikan, kenapa saudara tidak pernah berjalan sendirian dalam kehidupanmu. Dalam kekecewaan, dalam kesedihan, dalam ketakutan, dalam semua situasi yang saudara alami hari ini. Kebenarannya adalah Yesus selalu berjalan bersama saudara. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Kalau toh saudara mungkin merasa begini, saya merasa sendirian Pak. Itu karena saudara sedang dikuasai oleh kekecewaan dan ketakutan saudara. Sehingga kemudian begini, seolah-olah saudara sendirian. Tapi Yesus tidak pernah tinggal saudara. Murid-murid waktu mereka merasa sendirian, Tuhan datang menyertai mereka. Ingat, bahkan di saat murid-murid tidak mengenali Yesus, Yesus tetap berjalan bersama dengan mereka. Di saat mungkin saudara hari ini merasa bahwa tidak ada Tuhan, saya mau pastikan pagi ini, Tuhan bersama dengan saudara. Di saat saudara merasa bahwa gini, saya menangis sendiri, saya tanggung sendiri, saya mau katakan bahwa gini, Yesus bersama dengan saudara. Pertanyaannya adalah, apakah kita membiarkan semua kekecewaan, kesedihan, ketakutan, semua rasa cemas, rasa bimbang, rasa bingung kita menguasai kita, atau kemudian hari ini kita membangun sebuah kesadaran dalam diri kita bahwa gini, Dia tidak pernah meninggalkan saya dan saudara. Bukankah Allah kita disebut Immanuel? Apa artinya Immanuel, saudara? Allah beserta dengan kita. Apa artinya Immanuel, saudara? Boleh katakan kiri kananmu, Allah beserta dengan kita. Amin. Saya nggak tahu sekarang saudara sedang berhadapan dengan pergumulan seperti apa. Tantangan seberat apa. Mungkin jalan yang terjal yang sedang saudara alami hari ini. Percayalah engkau tidak pernah berjalan sendirian. Ada Tuhan yang berjalan dengan bersamamu. Kalau saudara berkata, saya tidak melihat. Engkau perlu pastikan. Apakah ada beberapa hal yang menguasai mata hati kita, mata iman kita, sehingga kemudian kita gini, kita nggak bisa melihat Tuhan. Tapi saya pastikan, kebenaran ini adalah kebenaran mutlak. Saudara percaya nggak percaya, kebenaran ini berlaku bahwa gini, Yesus tidak pernah meninggalkan kita. Bukankah Alkitab berkata di dalam Matius 28, sebelum Yesus terangkat ke sorga, kita baca bersama-sama ini dan 23, dan ketahuilah Aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Tuhan menyertai kita sampai akhir zaman. Tuhan menyertai kita. Dan ini bedanya kalau Tuhan menyertai dan manusia menyertai. Kalau orang cuma manusia menyertai kita, kadang-kadang dia beserta dengan kita, tapi dia nggak pikul beban kita. Benar nggak Bapak Ibu Saudara? Even bahkan suami atau istri, kalau suaminya sakit, apakah istrinya sakit, saudara? Apakah dia bisa memikul bersama dengan suaminya? Belum tentu. Atau sebaliknya, belum tentu. Tapi kalau Tuhan bersama dengan kita, Dia akan terlibat dan Dia ingin pikul beban kita bersama-sama dengan kita. Amin? Itu bedanya. Makanya hari ini lebih daripada penyertaan siapapun, bahkan dari suami, dari istri, dari orang tua, dari anak kita, kita perlu pastikan hari ini kita perlu tahu bahwa gini, Allah selalu menyertai kita. Dan kalau Dia menyertai kita, Dia ingin pikul semua beban kita. Dia ingin terlibat dalam semua tantangan kehidupan kita. Dia ingin bahwa begini, kita melibatkan Dia secara aktif setiap hari. Pertanyaan yang perlu kita renungkan, apakah kita melibatkan Dia atau tidak? Bukankah Alkitab berkata bahwa Tuhan memberikan rohnya kepada kita? Tapi pertanyaannya kan begini,
apakah kita selalu melibatkan rohnya di dalam kita atau tidak. Tuhan berkata dia memberikan kuasanya kepada kita. Tapi kenapa kita lemah? Karena jangan-jangan begini, kita cuma berjalan dengan kekuatan kita nggak pernah melibatkan kuasa Tuhan dalam diri kita. Tapi biar hari ini kebenaran ini mengubahkan kita bahwa gini, saudara tidak pernah berjalan sendiri sebab Yesus selalu berjalan bersama saudara. Libatkan dia, datang sama dia, tanya dia. Semua sebenarnya hal-hal yang kita anggap remeh-temeh, Tuhan mau terlibat dalam kehidupan saya dan saudara. Dia menyertai kita bukan cuma sekedar gagah-gagahan. Makanya begini, beserta itu bukan cuma ada di samping kita. Kalau manusia beserta, dia cuma di samping. Tapi kalau Yesus beserta kita, dia ada di dalam saya dan saudara. Christ in you, the hope of glory. Amin. Dia beserta kita itu bukan berarti dia di luar kita. Dia di dalam kita. Makanya gini, kalau di dalam kita, dia ingin memikul. Sekali lagi saya ulang-ulang ini. Dia ingin terlibat. Dia ingin ambil bagian dalam setiap pergumulan, penderitaan, kekecewaan, ketakutan, semua pergumulan yang saudara rasa berat, Tuhan mau tanggung jawab, Tuhan mau pikul bersama, Tuhan mau terlibat di sana. Dan kalau saudara mau, Tuhan kita adalah Allah yang tersedia. Perbedaan kedua antara penyertaan manusia sama Tuhan selalu begini kan. Tuhan kita itu bukan cuma sekedar Tuhan yang menyertai kita. Tapi dia juga Tuhan yang tersedia untuk menolong kita dengan kuasanya. Ada orang beserta kita, bisa tolong kita, belum tentu dia bersedia untuk tolong saya dan saudara. Benar gak saudara? Ada orang yang mampu, belum tentu dia mau. Ada orang yang mau sih mungkin, tapi belum tentu dia mampu. Tapi puji Tuhan, Allah yang berjalan bersama dengan kita, dia adalah Allah yang mau dan mampu. Coba dulu sama-sama dulu, Allah yang mau dan mampu. Saudara perlu bersyukur gak sama Tuhan yang menyertai kita saudara? Makanya hari ini pastikan diri saudara bahwa gini, engkau gak pernah berjalan sendiri, ada Yesus yang berjalan bersamamu. Apa yang membuatmu belum melihat adalah karena engkau masih fokus kepada masalahmu. Hari ini ganti kacamata kita perlu melihat bahwa gini, di dalam saya ada Yesus. Makanya yang kedua yang kita perlu belajar dari narasi perjalanan murid-murid ini. Apa yang kedua? Kita baca dulu firman Tuhan dalam ayat 25-nya. 2, 3. Lalu ia berkata kepada mereka, hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Bukankah apa katanya Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya. Ayat 27, lalu ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang dia dalam seluruh kitab suci. Mulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab-kitab nabi-nabi. Waktu ia duduk makan dengan mereka, ia mengambil roti terus, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Seperti nanti yang akan kita lakukan. Terus ketika itu terbukalah mata mereka dan mereka pun mengenal dia. Terus tetapi ia lenyap dari tengah-tengah mereka. Ayat yang ke-32. Kata mereka seorang kepada yang lain, bukankah hati kita berkobar-kobar ketika ia berbicara dengan kita di tengah jalan dan ketika ia apa saudara? Menerangkan kitab suci kepada kita. Kebenaran yang kedua, waktu saudara menghadapi pergumulan, mungkin kekecewaan, beban yang berat, maka apa yang perlu kita lakukan waktu kita menghadapi semua adalah kita perlu pegang dan percaya firman Tuhan. Coba kita bilang sama-sama, pegang dan murid-murid waktu Yesus menjelaskan firman Tuhan. Kenapa tadi saya kutip semua itu? Apa yang Tuhan Yesus sampaikan bukan motivasi kepada murid-muridnya. Oh, kamu perlu bangkit, kamu perlu. Yang Tuhan Yesus sampaikan kepada murid-murid sekalipun dia Tuhan. Yang disampaikan kepada mereka adalah firman Tuhan, kitab para nabi. Hukum Taurat itu yang disampaikan kepada para murid supaya kemudian begini. Firman Tuhan itu yang menyadarkan para murid tentang apa yang harus Yesus alami. Nah, apa kebenaran yang perlu kita pelajari siang hari ini Bapak Ibu Saudara? Bahwa kita perlu terus pegang dan percaya firman Tuhan. Sebab firman Tuhan itulah yang akan membuka mata iman kita untuk melihat kehidupan dengan benar. Ibrani 11 berkata bahwa begini. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang
kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Maksudnya tidak kita lihat secara mata jasmani kita. Apa yang bisa melihat di luar kemampuan mata jasmani, itu namanya mata iman kita. Dan apa yang bisa membuka mata iman kita, Alkitab berkata gini, cuma firman Tuhan yang bisa buka mata iman kita, sebab firman Tuhan itu adalah dasar dari iman kita. Alkitab berkata dalam Roma pasal yang ke-17, Roma 10 ayat 17, apa katanya saudara? Iman timbul dari apa? Pendengaran, dan pendengaran akan firman Kristus. Makanya gini, kalau kita nggak pernah pegang firman Tuhan, kita nggak percaya janji Tuhan dalam kehidupan kita, bagaimana saudara bisa melihat apa yang Tuhan sediakan? Bagaimana saudara melihat rancangan Tuhan yang begitu hebat? Bagaimana saudara melihat pertolongannya, kuasanya, kesembuhan, mujizatnya? Kalau kita nggak pernah terkonek, kita nggak pernah pegang, kita nggak pernah renungkan, kita nggak pernah percayai firman Tuhan. Makanya di MCC saudara kita ada daily Bible reading. Tiap hari kita disiapkan. Saudara udah download My MCC enggak sih saudara? Tolong di-download ya Bapak Ibu Saudara ya. My MCC itu menyiapkan untuk saudara daripada bingung hari ini saudara main tebak-tebakan. Lalu saudara, Tuhan saya buka Alkitab saya di mana nih, pokoknya itu Tuhan mau. Daripada saudara begitu, MCC sudah menyiapkan saudara kita untuk membaca Alkitab tiap hari selama setahun. Jadi kalau saudara ikutin daily Bible reading kita, itu berarti saudara akan menyelesaikan membaca Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu di bulan Desember. Jadi kita siapkan itu, daily devotion, firman Tuhan, tujuannya untuk apa sih? Supaya jemaat itu bisa pegang, bisa percaya janji Tuhan, firman Tuhan, sebab hanya firman Tuhan yang bisa membuka mata iman kita. Sebab firman Tuhan itu yang akan memberikan kita semangat yang baru. Kita tahu bahwa gini, ternyata saya nggak pernah sendiri. Dari mana saudara tahu? Dari firman Tuhan. Saudara, bahwa Tuhan sudah menyiapkan semua yang saudara perlu. Dari mana saudara tahu bahwa Tuhan menyiapkan semua yang saudara perlu? Dari firman Tuhan. Saudara tahu bahwa begini, bahkan sekalipun kita melewati lembah kekelaman, bayang-bayang maut, kesulitan, penderitaan, saya nggak pernah sendiri. Sebab Tuhan yang besertaku. Dari mana saudara tahu itu? Dari firman Tuhan. Makanya hari ini, saudara, kita perlu untuk memegang, percayai setiap janji Tuhan. Makanya waktu murid-murid, dia mendengarkan Tuhan Yesus menyampaikan firman Tuhan, hati mereka katanya berkobar-kobar. Coba sama-sama dulu, berkobar-kobar. Menyala lagi hati mereka. Iman mereka yang tadinya hampir mati, hampir padam, tiba-tiba iman mereka bangkit lagi. Apa yang membangkitkan iman? Ingat, yang bisa membangkitkan iman, menimbulkan iman cuma satu, firman Tuhan. Apa yang Tuhan Yesus sampaikan kepada mereka? Tuhan Yesus hanya mengajarkan firman Tuhan. Kitab para nabi dijelaskan, firman Tuhan dijelaskan kepada mereka, dan Alkitab berkata gini, murid itu berkobar-kobar lagi hatinya. Menyala lagi imannya. Kalau hari ini saudara, imanmu hampir padam karena mungkin tantangan, imanmu hampir roboh karena mungkin kesulitan, kesehatan, pergumulan, keluarga, finansial, apa saja hari ini. Ambil firman Tuhan. Firman Tuhan akan membangkitkan iman saudara. Firman Tuhan akan membangkitkan pengharapan saudara. Firman Tuhan akan membangkitkan dalam diri saudara semangat yang baru lagi. Berkobar-kobar. Coba sama berkobar-kobar. Kalau saudara bersama dengan pasanganmu, bilang sama pasanganmu berkobar-kobar. Saudara ya. Kalau cintamu udah mulai hampir padam, ambil firman Tuhan supaya engkau berkobar-kobar lagi dalam keluarga. Amin. Saudara jangan pikir ini aminnya saudara gak yakin saudara. Saudara percayalah, gak ada yang menjadi jawaban dalam hidup kita selain firman Tuhan. Semua pergumulan kita, semua tantangan kita. Alkitab berkata gini, firman Tuhan bisa membuat kita bersemangat kembali dalam semua area hidup kita. Dalam semua area hidup kita. Pertanyaannya kan kita lebih senang dengan motivasi dari Tung Desem. Siapa lagi? Motivasi dari Mario Tegar, saudara. Itu kan kita lebih senang kumpulkan motivator-motivator. Padahal begini, sebenarnya apa yang bisa membangkitkan semangat yang patah, iman yang mulai padam, bahkan iman yang mulai roboh adalah firman Tuhan dan janji Tuhan. Perkatakan, mulai ambil firman Tuhan, perkatakan. Ambil firman Tuhan, perkatakan. Itu akan mengubah situasi saudara. Waktu hatimu percaya, imanmu bangkit,
Maka percaya gini, tinggal tunggu waktu Tuhan buka jalan di saat tidak ada jalan. Tuhan sanggup membuat sungai-sungai di padang gurun. Tuhan sanggup membuat jalan yang tinggi di awan. Karena bagi Allah kita tidak ada yang mustahil. Apa yang bisa mengerjakan? Kuasa firman Tuhan bisa mengerjakan. Makanya hari ini saudaraku percayai firman Tuhan. Makanya Alkitab berkata coba kita baca dalam Mazmur. Kita baca bersama-sama. 2-3. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Waktu engkau melihat gelap semuanya, hari ini ambil, datanglah kepada firman Tuhan. Sebab firman Tuhan itu menjadi pelita. Firman Tuhan itu bisa menjadi terang untuk saudara bisa melihat bahwa begini. Di depanmu yang kelihatan tidak ada apa-apa. Tuhan telah siapkan masa depan yang gilang gemilang buat saudara, saya dan saudara. Di depanmu mungkin hari ini engkau melihat tidak ada harapan. Di sana ada kesembuhan, di sana ada keberkatan. Di sana Tuhan menyediakan semua apa yang kita perlukan. Dari mana kita bisa tahu? Waktu kita datang kepada firman Tuhan. Dia terangi jalan kita. Dia arahkan kita kepada tujuan Tuhan. Dan dia bawa kita kepada tanah perjanjian yang Tuhan sudah siapkan buat saudara dan saudara. Saya percaya bukan cuma Israel yang Tuhan siapkan tanah perjanjian. Tanah perjanjian itu kan bicara tentang bagian terbaik yang Tuhan siapkan buat setiap orang yang percaya kepadanya. Amin saudara. Kita semua punya tanah perjanjian kita masing-masing. Itu bukan bicara sorga saudara. Kalau sorga itu bukan usaha kita. Itu bukan hasil karya kita. Itu pemberian Tuhan kepada saudara dan saudara. Tapi kalau tanah perjanjian itu bicara tempat terbaik yang Tuhan sediakan buat kita. Dan kita hanya bisa sampai ke sana kalau kita punya pelita dan terang buat jalan dan kaki kita. Nah, apa yang bisa menerangi jalan kita? Firman Tuhan. Kalau engkau merasa kayaknya saya nggak bisa sembuh lagi, firman Tuhan menerangi bahwa gini, di dalam Tuhan pasti ada kesembuhan. Kalau engkau merasa begini, kayaknya saya nggak bisa diberkati, masa depan saya kayaknya curam nih, buat yang masih muda-muda, engkau melihat kayaknya sulit, ini Indonesia gelap segala macam. Ambil firman Tuhan, tiba-tiba engkau melihat gini, masa depanku terang di dalam Tuhan. Amin saudara. Kita perlu hari ini ambil firman Tuhan. Daripada saudara ambil semua primbon-primbon yang lain, ambil firman Tuhan. Stop bintang-bintang, bintang apa lagi saudara? Gak ada yang lebih bintang, udahlah saudara jadi bintang kalau saudara pegang firman Tuhan. Amin. Daripada saudara pegang bintang-bintang yang lain. Makanya pegang firman Tuhan. Sebab firman Tuhan itu akan memberikan kepada kita terang dalam setiap jalan-jalan kehidupan kita. Yang terakhir, apa tujuan Tuhan menyertai kita? Apa tujuan Tuhan tidak membiarkan kita sendirian? Pasti setiap apapun yang Tuhan kerjakan dalam hidup saya dan saudara, itu punya tujuan. Amin saudara. Apa tujuannya? Dia nggak biarkan kita sendirian. You never walk alone for what? Untuk tujuannya apa? Nah, coba kita baca dulu dalam Lukas pasal 24 ayat 33 sampai 35. Kita baca 2-3. Lalu bangunlah mereka, saudara tunggu dulu ya. Jadi tadinya mereka dari Yerusalem pergi ke suatu tempat yang bernama Emmaus itu sebenarnya untuk bersembunyi, untuk melakukan hal-hal yang membuat mereka aman lah dari semua gosip, dari semua mungkin isu yang terjadi di Yerusalem tentang Yesus. Tapi begitu mereka ketemu Yesus dan mereka berkata itu guru, kita berkobar-kobar, mereka menyala. Dan ingat, tadi waktu mereka sampai di Emmaus itu sudah hampir malam. Coba bilang sama-sama hampir malam. Udah hampir gelap. Dan zaman dulu saudara tidak ada Grab, percayalah. Tidak ada Gojek, becek, semualah. Tapi begitu mereka ketemu Yesus, ada sesuatu yang berubah dalam diri mereka. Ketika mereka setelah Tuhan Yesus memecah-mecahkan roti, mengucap syukur, lalu dibagi-bagi, mereka sadar itu guru. Kemudian Yesus menghilang dari tengah-tengah mereka. Kemudian gini, mereka nggak jadi nginep. Apa yang mereka, bayangkan mereka perjalanan 7 mil hampir 15 kilometer, saudara. 15 km dari Selipi kemana sih? Ini kira-kira dari sini kemana itu 15 km ya? Cawang. Saudara bisa bayangkan pada zaman itu, saudara jalannya bukan jalan yang tol, jalan dari sini ke Cawang, saudara jalan kaki. Itu jelas Alkitab berkata mereka jalan kaki bukan naik keledai ataupun onta. Mereka jalan kaki udah sampai mau tengah malam, tiba-tiba waktu mereka ketemu Yesus, mereka nggak jadi nginep, mereka nggak jadi lelah. Tiba-tiba apa katanya? Lalu bangunlah mereka dan terus. Coba kalau saudara jadi mereka, kira-kira kaki saudara bengkak nggak? Kayaknya males nih, kita udah capek nih. Tapi ini, waktu mereka ketemu bahwa mereka sadar mereka nggak sendirian, bahwa Tuhan bersama dengan mereka, dan firman Tuhan memberikan mereka membakar lagi semangat yang mulai patah dalam diri mereka. Kemudian gini, mereka bangkit, mereka bangun, dan mereka terus kembali ke Yerusalem. Apa yang mereka lakukan di situ?
Di situ mereka mendapati ke-11 murid itu. Mereka sedang berkumpul bersama-sama dengan teman-teman mereka. Lalu kita baca bersama-sama saudara. Kata mereka, sesungguhnya Tuhan telah bangkit dan telah menampakkan diri kepada Simon. Terus lalu kedua orang itu pun menceritakan apa yang terjadi di tengah jalan. Dan bagaimana mereka mengenal dia pada waktu ia memecahkan roti. Apa yang kita bisa pelajari? Apa tujuan dari Tuhan tidak biarkan kita sendiri, dia sertai kita. Dia berikan firman Tuhan supaya iman kita bangkit, kita bisa melihat dengan mata iman, supaya iman kita berkobar kembali. Tujuannya apa saudara? Supaya kita menjadi pembawa kabar baik. Coba colek kiri kananmu, jadilah pembawa kabar baik. Bukan kabar buruk. Apalagi kabar burung saudara ya. Itu gosip itu berarti itu. Kita dipanggil, tujuannya begini, penyertaan Tuhan, penyediaan Tuhan, firman Tuhan untuk membangkitkan iman kita, tujuannya adalah gini, supaya kita menjadi pembawa kabar baik. Mereka segera ke Yerusalem, mereka nggak menahan-nahan kaki mereka. Mereka bersemangat karena mereka tahu begini, Yesus telah bangkit, guru mereka telah bangkit. Dan pengalaman pribadi mereka di perjalanan itu telah membangkitkan iman mereka dan memberikan mereka sebuah semangat baru lagi hari ini untuk apa? Untuk mereka menjadi pemberita kabar baik. Mereka jadi saksi dari kebangkitan Yesus. Saya percaya bahwa gini, semua tujuan dari perjalanan kehidupan kita cuma satu. Supaya kita bisa bercerita tentang Yesus yang menyertai kita. Yesus yang tidak pernah meninggalkan saya dan saudara. Saya percaya semua yang Tuhan izinkan terjadi, pergumulan, tantangan dalam persoalan, dalam keluarga, pekerjaan, finansial, mungkin suami istri, orang tua dan anak. Semua yang Tuhan izinkan itu terjadi. Supaya gini, kita bisa menjadi pembawa kabar baik. Kabar baik apa yang kita bawa? Bahwa gini, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan selalu bersama dengan kita. Ada janji Tuhan yang menguatkan saya dan saudara. Hari ini, Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan dalam Lukas 24 ayat 47 berkata, dan lagi dalam namanya, apa? Kita baca sama-sama dulu Bapak Ibu Saudara sebelum kita berdoa, 2, 3. Dan lagi dalam namanya, dalam nama siapa nih? Dalam nama Yesus. Berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa mulai dari Yerusalem. Kamu adalah saksi dari semuanya ini. Hari ini bukan cuma 2 murid dari Emmaus, tapi Alkitab juga berkata gini, kamu adalah saksi. Saya percaya kita semua mengalami penyertaan Tuhan. Amin. Saudara semua pernah mengalami penyertaan Tuhan? Boleh kita lambaikan tangan kita yang mengalami penyertaan Tuhan. Boleh berikan tepuk tangan buat Yesus yang telah menyertai kita, gak pernah biarkan kita sendirian. Hari ini kita semua dipanggil, bukan cuma untuk mengalami penyertaannya, bukan untuk mengalami janji-janjinya yang menguatkan, menghidupkan kita. Tapi kita dipanggil juga untuk kita bisa menjadi saksi, untuk membawa kabar baik bagi orang-orang di sekitar kita. Saudara gak perlu pintar untuk berkhotbah. Kalau saudara pintar berkhotbah, puji Tuhan. Kalau saudara pintar teologi, puji Tuhan. Tapi di Alkitab selalu sebenarnya bahwa begini. Murid-murid dipanggil bukan untuk mereka pintar teologi. Mereka gak pintar hukum Taurat mungkin. Kalau saudara tahu, semua murid-murid punya latar belakangnya mereka adalah hampir 80-90% adalah nelayan. Dan saudara tahu, kalau mereka jadi nelayan berarti begini, mereka orang-orang yang gagal dalam pendidikan orang Israel. Sebab orang yang gagal dalam pendidikan Israel, dia akan kembali homeschooling sama orang tuanya. Kalau orang tuanya nelayan, dia jadi nelayan. Kalau orang tuanya petani, dia jadi petani. Berarti murid-murid hampir 80-90% mereka adalah nelayan semuanya. Mungkin cuma 1%, 2% yang ada yang dari pemungut cukai, ada yang punya latar belakang yang berbeda. Seperti Paulus mungkin orang yang pintar teologi. Tapi hampir 80%, 90% murid itu adalah orang-orang gagal secara intelektual. Secara mungkin kepintaran teologi mereka nggak tahu. Tapi kenapa mereka powerful? Yang mereka sampaikan sama orang bukan tentang hukum Taurat. Yang mereka sampaikan kepada orang adalah tentang Yesus Kristus yang telah mati dan bangkit kembali dan dia naik ke sorga. Dan dialah menjadi jaminan kehidupan mereka. Hari ini kita dipanggil bukan untuk pintar, untuk mengetahui, bukan menjadi seorang debater yang hebat. Bukan menjadi orang yang saudara untuk
mungkin jadi apologet yang hebat. Mungkin 1-2 orang boleh, mungkin bisa dipanggil di sana. Tapi kita semua dipanggil untuk menjadi pembawa kabar baik. Kabar baik apa yang saudara bawa? Yesus tidak pernah meninggalkan saya dan saudara. Dia selalu menyertai kita. Ada harapan di dalam Yesus. Seburuk apapun keadaanmu, seberat apapun situasimu hari ini, kalau engkau tahu ada Yesus bersamamu, engkau gak pernah sendirian. Dan kalau Tuhan bersama dengan saudara, dia mau terlibat. Dia Allah yang mau dan Allah yang tersedia. Dan hari ini biar kita hampiri tata kasih karunia-Nya. Musim apapun yang sedang kita lewati hari ini, percayalah dia selalu tersedia untuk menolong saya dan saudara.